Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah bacaan yang ditulis oleh Muhammad Hamid Abdul Wahab yang berjudul Kisah-kisah Sahih di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memasuki kisah ke-19, yaitu kisah keluarga yang diberkahi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, perempuan yang mula-mula mengambil atau memakai ikat pinggang ialah ibu Nabi Ismail. Dia mengenakan ikat pinggangnya supaya tidak diketahui jejaknya oleh Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa pergi ibu Ismail dan anaknya yang masih menyusuinya, lalu ditempatkannya di dekat Al-Bait, yaitu Ka'bah, di bawah sebuah pohon besar di sana, di tepi sumur Zam-Zam, di atas masjid atau bukit pada saat itu. Waktu itu tidak ada seorang pun yang tinggal di Mekah, dan di situ air pun tidak ada. Nabi Ibrahim lalu menempatkan keduanya di sana dan meletakkan sebuah tempat makanan yang berisi kurma di sisi keduanya, serta sebuah tempat yang berisi air minum. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melangkah pergi meninggalkan mereka. Ibu Ismail kemudian mengikutinya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi, sementara engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu pun di sini?" Hajar mengucapkan perkataan itu berulang kali, dan Nabi Ibrahim tidak menengok ke belakang sedikit pun. Masyaallah. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan ini kepadamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Ibu Ismail berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian ibu Nabi Ismail kembali dan Nabi Ibrahim pun terus berjalan. Ketika ia berada di bukit, di suatu tempat yang kira-kira sudah tidak terlihat oleh ibu Ismail, Ibrahim menghadap ke arah Al-Bait, yaitu Ka'bah, dan berdoa dengan beberapa kalimat sambil mengangkat kedua tangan beliau. "Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Ibrahim ayat ke-37. Sementara itu ibu Nabi Ismail menyusui Ismail dan minum air yang disediakan oleh suaminya. Ketika air itu habis, ia dan anaknya merasa haus. Kemudian ia memandang anaknya membalik-balikan karena kehausan. Ia tidak tega melihatnya, lalu pergi meninggalkannya.
Kemudian ia melihat bukit Sofa berada paling dekat dengannya. Maka ia lari ke sana menuju lembah berharap kalau ada seseorang di sana. Namun ia tidak melihat seorang pun. Ia kemudian turun dari sofa. Ketika ia berada di lembah, ia mengangkat ujung bajunya, kemudian berjalan cepat seperti perjalanan orang yang cemas, sehingga ia melewati lembah. Kemudian ia sampai di Bukit Marwah dan berdiri di situ untuk melihat kalau ada orang. Tetapi tidak melihat seseorang pun. Yang demikian itu dilakukannya sebanyak 7 kali. Rasulullah SAW bersabda, karena itu orang yang beribadah haji mengerjakan sa'i antara Sofa dan Marwah. Ketika Ibu Ismail berada di puncak Bukit Marwah, ia mendengar sebuah suara. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, diam dan dengarkan. Kemudian ia berhati-hati mendengarkannya, dan memang ia benar-benar mendengarkan sebuah suara. Lalu ia berkata, sesungguhnya engkau telah memperdengarkan suara. Apakah kiranya itu pertolongan darimu? Tiba-tiba di situ ada malaikat di dekat tempat Zam-Zam. Lalu ia menggali dengan tumitnya, atau ada riwayat yang mengatakan dengan tangannya, sehingga keluarlah air. Ibu Ismail kemudian membendung tempat itu dan mengisi tempat minumnya dengan menggunakan kedua tangannya. Air terus menyembur dan semakin banyak. Rasulullah SAW bersabda, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat untuk ibu Nabi Ismail. Jika ia tidak membendung air itu, atau dalam satu riwayat, jika ia tidak menciduk air itu dan mengisinya ke tempat minumnya, tentu akan menjadi mata air yang mengalir. Beliau bersabda, ibu Nabi Ismail kemudian minum dan menyusukan anaknya. Malaikat berkata kepadanya, janganlah engkau takut akan tersia-siakan, karena sesungguhnya di sini adalah Baitullah yang akan dibangun oleh anakmu itu dan bapaknya. Dan sesungguhnya Allah tiada akan menyanyiakan penduduk tempat ini. Semula Al-Bait Baitullah berada di dataran yang agak tinggi, kemudian dilanda banjir dari arah kanan dan kirinya. Demikianlah kehidupan perempuan itu, sehingga tiba serombongan kafilah dari suku Jurhum. Mereka datang dari jalan Gada. Lalu mereka berhenti di hilir Mekah. Mereka melihat burung-burung berputar-putar di udara. Lalu mereka berkata, burung itu tentu berputar di atas air. Sebenarnya di lembah ini kita akan menemukan tempat air. Kemudian mereka mengutus seorang atau dua orang untuk menyelidiki. Betul mereka menemukan mata air. Maka mereka segera kembali dan mengabarkan kepada kawan-kawannya bahwa di sana memang ada mata air. Nabi bersabda, ketika itu ibu Nabi Ismail berada di mata air tersebut. Lalu mereka berkata, adakah engkau mengizinkan kami tinggal di tempatmu? Ibu Ismail menjawab, ya, tetapi kamu tidak berhak atas pemilikan air tersebut. Mereka menjawab, baiklah. Ibu Nabi Ismail menerimanya dengan baik, karena ia menginginkan ada orang lain yang tinggal berdekatan dengannya. Mereka lalu tinggal di situ bersama-sama dengan keluarga mereka, sehingga ada beberapa rumah. Sementara Ismail sudah mulai besar, hampir dewasa. Ia mempelajari bahasa Arab dari tetangganya. Ia amat dikasihi tetangga-tetangganya. Ismail amat menarik dan membuat kagum para tetangganya. Ketika menjelang dewasa, mereka mengawinkan Ismail dengan seorang perempuan di antara mereka, dan ibu Nabi Ismail pun meninggal dunia. Sesudah Ismail menikah, Nabi Ibrahim alaihissalam datang untuk melihat anak dan istri yang ditinggalkannya. Tetapi beliau tidak bertemu dengan Ismail. Nabi Ibrahim lalu bertanya kepada istri Nabi Ismail perihal keadaannya. Istri Ismail menjawab,
ia pergi mencari kebutuhan kami. Kemudian Ibrahim menanyakan mengenai kehidupan dan keadaan mereka. Perempuan itu menjawab, kami dalam keadaan sengsara, kami dalam kesempitan dan kesusahan. Ia mengadukan kesusahan hidupnya kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim berpesan, apabila nanti suamimu datang, sampaikanlah salam kepadanya dan katakan supaya mengganti palang pintunya. Setelah Ismail datang, seolah-olah ia merasakan sesuatu. Lalu ia bertanya kepada istrinya, adakah orang yang datang kepadamu? Ia menjawab, ya, ada seorang tua. Perawakannya begini, begini. Dia menanyakanmu, lalu saya ceritakan tujuan kepergianmu kepadanya. Dia juga menanyakan bagaimana kehidupan kita. Maka aku sampaikan bahwa sesungguhnya kita dalam kesusahan dan menderita. Ismail bertanya lagi, apakah ia berpesan sesuatu kepadamu? Istrinya menjawab, ya, dia menyuruhku untuk menyampaikan salam kepadamu dan berpesan agar engkau mengganti palang pintumu. Ismail pun berkata, orang itu adalah ayahku. Sesungguhnya dia menyuruhku supaya menceraikanmu. Sekarang kembalilah kepada keluargamu. Ismail pun mentalaknya. Kemudian Ismail menikah lagi dengan perempuan lain. Setelah beberapa lama, Ibrahim datang kembali, tetapi juga tidak bertemu dengan Ismail. Beliau lalu masuk ke rumah istri Ismail dan menanyakan segala sesuatu mengenai Ismail. Perempuan itu menerangkan, dia pergi mencari kebutuhan kami. Ibrahim bertanya, bagaimana keadaanmu? Istri Ismail menjawab, kami dalam keadaan baik dan kecukupan. Jawab perempuan itu sambil memuji Allah. Ibrahim bertanya, apakah makanan sehari-harimu? Ia menjawab, daging. Beliau bertanya, apa minumanmu? Ia menjawab, air. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rob, berilah berkah untuk mereka dalam daging dan air. Ketika itu di daerah tersebut di Mekah belum ada tanam-tanaman yang berbiji. Sekiranya mereka mempunyai tanaman tersebut, niscaya Nabi Ibrahim mendoakan keberkahannya. Maka yang dua itu, daging dan air, di negeri selain Mekah meskipun ada tetapi tidak sesuai untuk makanan pokok. Selanjutnya Nabi Ibrahim berkata, apabila datang suamimu, sampaikanlah salam kepadanya dan suruhlah ia supaya menetapkan palang pintunya. Ketika Ismail datang, ia bertanya, adakah seseorang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, ada. Telah datang kepada kami orang tua yang baik penampilannya. Dan perempuan itu pun memujinya. Ia menanyakan kabarmu dan menanyakan bagaimana kehidupan kita. Lalu saya ceritakan bahwa sesungguhnya kita dalam keadaan baik. Ismail bertanya, adakah ia berpesan untukku? Istrinya menjawab, ada. Beliau menyuruhku menyampaikan salam kepadamu dan disuruhnya engkau menetapkan palang pintumu. Ismail berkata, itulah ayahku dan engkaulah yang dikatakan palang pintu. Beliau menyuruhku supaya tetap beristrikanmu. Jarak beberapa lama sesudah itu Ibrahim datang kembali dan didapatinya Ismail sedang meruncingkan anak panahnya di bawah pohon besar yang tidak jauh dari sumur Zam-Zam. Setelah itu ia melihat ayahnya, ia berdiri menemuinya dan keduanya berpelukan sebagaimana yang dilakukan seorang ayah dengan anaknya yang lama tidak bertemu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, hai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku. Ismail menjawab, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah itu. Ibrahim berkata, maukah kamu menolongku? Ismail menjawab, saya bersedia menolong ayah. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku supaya saya mendirikan
Baitullah di sini. Ia menunjuk kepada tumpukan tanah yang tinggi di sekelilingnya. Sesudah itu keduanya mulai memasang pondasi Baitullah, yaitu Ka'bah. Nabi Ismail mengangkat batu, sementara Nabi Ibrahim memasangnya. Setelah bangunan itu tinggi, Ismail mengambil sebuah batu untuk pijakan kaki Nabi Ibrahim. Ibrahim lalu berdiri di atasnya untuk memasang, dan Ismail mengangkatkan batunya. Setelah pembangunan tersebut selesai, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 127. Keduanya terus membangun sampai ke sekeliling Ka'bah sambil mengucapkan, Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Demikianlah kisah dari perjalanan kisah Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail, dan pembangunan Ka'bah. Pelajaran yang dapat kita petik: 1. Hendaklah seorang suami menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang mampu mengatasi berbagai problem keluarga dengan penuh bijaksana. 2. Disyariatkan berhijrah karena merupakan sunnah para nabi, dan nabi yang pertama kali berhijrah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. 3. Ketaatan Nabi Ibrahim kepada perintah Allah untuk menempatkan istri dan anaknya di suatu daerah yang gersang dan penuh rintangan. 4. Allah senantiasa memberikan perlindungan dan pengayoman kepada para walinya. 5. Hendaknya tunduk dan tawakalnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala tidak melalaikannya dari berusaha dalam mencapai kemaslahatan hidup. 6. Keutamaan istri Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Hajar dan rasa percayanya kepada Allah yang sangat tinggi, kesempurnaan pengetahuannya, serta kesabaran dan ketegaran hatinya saat jauh terasing dari masyarakat dalam mengatasi kesulitan hidup. 7. Ada kalanya para malaikat berbicara dengan orang-orang soleh atau memperlihatkan diri pada mereka untuk memberi kabar gembira jika orang soleh tersebut memang pantas memperoleh keistimewaan seperti itu. 8. Betapa tingginya kuasa Allah yang mengeluarkan air di tengah-tengah padang pasir yang tandus. 9. Keutamaan air Zam-Zam dan bahwasanya air tersebut keluar karena pukulan Jibril alaihissalam. Air Zam-Zam adalah air yang paling mulia di seluruh dunia. 10. Anjuran kepada seorang ayah agar mendidik anaknya dan senantiasa memberikan nasihat kepadanya. 11. Melakukan sya'i atau syaf antara Safa dan Marwah adalah salah satu amalan peninggalan Hajar. 12. Orang yang menemukan mata air maka lebih berhak untuk memilikinya dan hendaknya ia memberikan kelebihannya kepada orang yang membutuhkannya. 13. Keutamaan doa orang-orang soleh dalam memohon berkah pada makanan dan minuman. 14. Anjuran untuk menampakkan rasa gembira dan bahagia saat bertemu dengan orang yang disukainya. 15. Orang yang pertama kali bicara dengan bahasa Arab adalah Nabi Ismail alaihissalam. 16. Anjuran untuk ziarah atau mengunjungi istri, anak-anak dan keluarga dari waktu ke waktu dan memantau kondisi mereka. 17. Keberkahan daging binatang yang hidup di Mekah dan mata airnya. 18. Keutamaan saling tolong-menolong terhadap keluarga dan kerabat. 19. Disyariatkan merangkul kawan atau kerabat saat bertemu, terutama jika telah lama tidak berjumpa. 20. Disyariatkan memanjatkan doa di tengah-tengah melakukan pekerjaan atau sesudah selesai. 21. Baitullah adalah rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi. Demikianlah kisah yang ditulis oleh
Muhammad Hamid Abdul Wahab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.